Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Ian di pembelajaran matematika kelas 4B semester 2 secara virtual. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 7, masih seputar tentang garis. Pada pertemuan sebelumnya di pekan lalu, kalian sudah mempelajari sifat-sifat dari garis yang sejajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas besaran sudutnya yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, tentu kalian sudah lebih paham ya setelah latihan soal kemarin bahwa matematika khususnya di bab garis ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, seperti garis yang saling tegak lurus dimanfaatkan dalam pembuatan misalkan jembatan ya, jembatan layang, kemudian lagi garis yang berpotongan dimanfaatkan untuk rel kereta api, garis yang sejajar dimanfaatkan dalam pembuatan gedung-gedung gitu ya. Nah, kali ini apa sih manfaat dari misalkan ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis? Maka sifatnya kan pasti jika memotong di salah satu garis, maka di garis sejajar yang satunya juga akan berpotongan ya. Nah, seperti itu kan sifatnya kemarin. Silakan buka di buku paket kalian halaman 135 sampai halaman 136. Nah, manfaat dari pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada parkir mobil, kendaraan ya. Nah, jadi di sana kan ada garis-garis ya yang saling berpotongan. Ada yang sejajar, kemudian ada garis yang berpotongan, maka berpotongan pula di garis sejajar lainnya. Itulah ya manfaat dari sebuah garis yang kita pelajari hari ini ya. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu pertama, sudut-sudut sehadap. Ya, apa yang dimaksud dengan sudut-sudut sehadap? Maksudnya adalah sudut yang berada pada sisi yang sama, kemudian di masing-masing berada di bagian yang sama juga, misalkan dari garis yang sejajar maupun dengan garis yang berpotongannya ya. Contoh, lihat sudut 1, dia berada pada dua garis sejajar, yaitu garis yang mendatar ini yang horizontal tepat berada di atasnya, 1 dengan 5 tepat berada di atasnya, kemudian dengan garis yang memotongnya dia tepat berada di sebelah kirinya. Betul ya? Maka ini disebut dengan sudut sehadap. Ada lagi contoh lainnya yaitu 4 dengan 8 berada di bawah garis dari garis yang mendatar yang saling sejajar ini, sama-sama di bawahnya, kemudian berada di kiri juga dari garis yang memotongnya. Sama dengan 2 dan 6 maupun 3 dan 7. Nah, besarannya itu adalah sama besarnya. Contoh kalau misalkan di sini di sudut 1 besarnya 80 derajat, berarti sudut 5 juga pasti 80 derajat. Oke, tadi sudut sehadap besarannya sama. Apalagi sih sudut yang memiliki besar yang sama? Yaitu sudut yang berseberangan. Nah, berseberangan ini terbagi menjadi dua. Ada sudut dalam berseberangan dan juga ada sudut luar berseberangan. Bedanya apa? Bedanya adalah lihat garis yang sejajarnya. Garis yang sejajarnya adalah garis yang mendatar ini ya, horizontal. Nah, lihat yang berada di dalam dari garis yang saling sejajar ini adalah angka berapa saja? 4, 3, 6, dan 5. Sedangkan yang berada di luar dari garis yang saling sejajar ini ya, atau yang berada di atas dan bawah dari garis ini, yaitu contoh garis yang mendatar yang di atas ini, berarti di atasnya ini ada angka 1 dan 2. Sedangkan garis yang di bawah ini yang berada di luar dari garis saling sejajar adalah yang di bawahnya, yaitu 8 dan 7. Maka sudah kita ketahui ada garis dalam berseberang, ada garis yang di dalam dan juga garis yang di luar dari garis yang saling sejajar. Ada titik ya, sudut yang di dalam garis yang saling sejajar, dan juga ada titik sudut yang berada di luar dari garis yang saling sejajar. Nah, sekarang mana yang disebut dengan berseberangan? Ya, seperti kita ingin menyeberang jalan ya, berarti berada pada area yang berbeda. Nah,
karena tadi yang di dalam ini ada angkanya 4, 3, 6, dan 5, ini titik-titik sudutnya ini ya, maka yang berada di dalam berseberangan yaitu contoh 4 berseberangan dengan 6, karena dia berada pada garis, pada area yang berbeda dari sebuah garis yang memotong ini. Sedangkan 3 juga berbeda areanya dengan 5, maka dia disebut sudut dalam berseberangan. Nah, besaran sudut dalam berseberangan ini besarannya adalah sama besarnya. Ya, sama seperti tadi. Kalau sudut 1 di sini 80, maka sudut 5-nya karena sehadap besarannya juga 80. Maka kalau di sudut 4 ini besarannya 100, sudut 6 juga besarannya 100. Itu hanya contoh ya. Nah, gitu juga dengan sudut 3 dengan sudut 5. Itu sama besarnya. Dia disebut dengan sudut dalam berseberangan. Nah, sedangkan yang sudut luar berseberangan mana nih? Tadi kan kita sudah ketahui bahwa yang sudut luarnya itu yang berada di luar dari garis yang saling sejajar ini, yaitu angka sudutnya 1, 2, 7, dan 8. Maka yang berseberangan luarnya itu yang mana? Luar berseberangannya adalah sudutnya sudut 7 dengan sudut 1, lalu sudut 8 dengan sudut 2. Nah, besarannya juga sama. Jika sudut satunya ini misalkan 100 atau 80 ya, maka sudut 7-nya juga 80. Kalau 100, sudut 7-nya juga 100 gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhir ini namanya sudut-sudut bertolak belakang. Nah, dari namanya saja berarti dia bertolak belakang, berada pada area yang berbeda, dan juga ditambah dengan dia benar-benar saling bertolak belakang, saling berbeda, tepat berbeda ya. Di sini contohnya adalah sudut 2. Dia bertolak belakang dengan 4. Ya, benar-benar saling bertolak belakang, atau dia terbentuk dari 2 buah garis yang saling berpotongan. Ya, garis yang mendatar ini dengan garis yang vertikal ini. Maka bertolak belakanglah dia sudutnya, sudut 2 dengan sudut 4. Lalu sudut 1 dengan sudut 3. Besarannya sama ya. Misalkan jika sudut 2-nya itu 80, sudut 4-nya juga 80 derajat. Gitu ya. Yang bawahnya ini sudut yang bertolak belakangnya juga ada, yaitu 5 dengan 7 dan juga 6 dengan 8. Seperti itu. Nah, ada tambahan sedikit ya. Besaran sudut dari garis lurus, misalkan ini garisnya ya, tidak ada garis yang ini, maka besarannya itu adalah 180 derajat. Tetapi karena di sini dipotong oleh garis vertikal, maka terbagi 2 kan sudutnya, yaitu 1 dengan 2 ya. Nah, yang bagian bawahnya juga terbagi 2, 3 dengan 4. Nah, masing-masing di sini ya, besarannya itu kalau dijumlah harus menunjukkan angka 180. Karena awalnya adalah sudut lurus ini 180 derajat. Karena dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk 2 sudut yang jika ditotal sudut 1 ditambah sudut 2 besarannya juga harus 180. Jadi nanti kalau misalkan ada soal diketahui sudut 3 di sini 50 gitu ya. Nah, berarti sudut pelurusnya yang di sini sudut 4. Berarti sisanya 130. Karena totalnya harus 180 dari sudut lurus ini. Gitu ya. Kalau di sininya 50, berarti ini bertolak belakang, satunya juga pasti 50 karena besarnya sama. Nah, kalau ini 50 juga, berarti sudut pelurusnya adalah sudut 2. Totalnya 1 tambah 2 tadi harus 180, maka totalnya 50 ditambah 130. Jadi sudut 2 di sini juga 130. Dan sudut 2 ini juga bertolak belakang dengan 4. Tadi dengan sudut 4-nya adalah 130 derajat. Sama berarti memang. Jadi semua terbukti ya. Maupun dia dari sudut bertolak belakang sama-sama 130, ini sama-sama 50, maupun dengan sudut di pelurusnya masing-masing. 1 dengan 2 totalnya jadi 180, 4 dengan 3 ditambah jadi totalnya 180 juga. Gitu ya. Oke.
Itu untuk tambahannya. Nah, untuk latihannya silakan dikerjakan di buku paket halaman 136. Nah, ini dia ya, latihan 5. Ada 2 soal tapi ada bercabang. Silakan dikerjakan ya semuanya. Boleh tulis soal, boleh enggak ya, tulis di buku tulisnya ya. Oke, digambar lebih baik sih sebenarnya. Nah, ini dia nih. Besar sudut lurus sama dengan 180. Yang tadi Bapak baru jelaskan, di sininya 35. Maka sudut pelurus D-nya ini adalah totalnya harus 180 ya. Di sini sudah 35, berarti sisanya gitu. Lalu di sini bertolak belakang dengan A, besarannya pasti sama dan lain-lain. Oke. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Dikumpulkan seperti biasa melalui WhatsApp Pak Ian dengan difoto jawabannya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk hari ini dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah akan ada ulangan ya. Mudah-mudahan ya kalau misalkan ada waktunya di pekan depan. Oke. Mungkin melalui Google Form. Ya udah, terima kasih itu saja hari ini dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.